Dalam rekaman video amatir, terlihat asap tebal keluar dari dalam bangunan atau ruangan di lantai 2, Ruko Biro Perjalanan dan Wisata di Surabaya, Jawa Timur. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya berupaya memadamkan api yang membakar ruangan yang ada di lantai 2. Saat melakukan pemadaman, seorang petugas damkar mengalami luka pada kaki setelah terpeleset saat memadamkan api. Kebakaran diduga konsleting listrik pada pendingin ruangan AC di lantai 2. Konslet dari AC kita turun, saya kira listriknya habis karena mau ngisi token. Tetapi sewaktu mau ngisi token, diinfo oleh security bahwa lantai 2 kok ada asapnya, sehingga saya naik atas sudah terjadi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Sebanyak 13 unit kendaraan damkar dikerahkan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya untuk menangani kebakaran tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Beginilah detik-detik tanah longsor yang menghantam satu rumah warga di Desa Sungai Dalam, Kecamatan Kayu Aro, Kerinci, Jambi. Seketika rumah tersebut hancur dan rata dengan tanah. Tak hanya itu, tingginya curah hujan di Kabupaten Kerinci juga memicu tanah longsor yang menimbun badan jalan nasional di Desa Siulak, Deras. Akibatnya, akses mobilitas warga terputus total karena timbunan material longsor setinggi sekitar 3 meter. Terkait hal tersebut, 4 unit alat berat milik Dinas PUPR Kabupaten Kerinci dikerahkan ke lokasi guna membersihkan material longsor, sehingga akses jalan kembali bisa dilalui oleh kendaraan. Beberapa titik yang tertutup oleh longsoran sudah kita buka, akses jalan sudah mulai terbuka, rumah-rumah yang terendam, perlahan air sudah mulai surut, pengungsian masyarakat pun sudah kita lokalisir, ada di beberapa lokasi, dapur-dapur umum pun sudah kita sebar, termasuk sekarang pendistribusian logistiknya. Meski demikian, arus lalu lintas masih diberlakukan sistem buka tutup dan petugas disiagakan di lokasi untuk mengatur arus lalu lintas. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Kerinci, hingga saat ini terdapat 75 desa yang terdampak banjir dan tersebar di 11 kecamatan di wilayah Kabupaten Kerinci. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Andong wisata tertimpa pohon saat hujan deras disertai angin melanda kota Yogyakarta. Kanopi di kawasan Stasiun Tugu Jogja pun roboh dan menimpa sejumlah mobil. Ini di Stasiun Tugu roboh itu, sangat berbahaya, roboh. Hujan deras disertai angin kencang melanda sebagian besar daerah istimewa Yogyakarta pada Kamis sore. Tampak dari video amatir warga, kanopi di area naik turun penumpang dan calon penumpang di kawasan depan Stasiun Tugu Yogyakarta roboh hingga menimpa 5 mobil di bawahnya. Diduga derasnya hujan dan angin kencang ini menyebabkan tiang penyangga kanopi yang terbuat dari pipa besi bengkok hingga patah. Selain itu, sejumlah pohon yang berada di kawasan Gondomanan juga tumbang dan menimpa Andong wisata. Akibatnya seekor kuda sempat tertimpa pohon, sementara itu kusir Andong dievakuasi oleh warga dan dibawa ke klinik terdekat. Dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Hujan deras dengan intensitas tinggi melanda wilayah ibu kota Jakarta. Akibatnya beberapa ruas jalan banjir. Banjir merendam ruas Kemang Utara 9 Mampang, Jakarta setinggi 50 cm usai hujan deras mengguyur ibu kota. Tak hanya merendam badan jalan, puluhan kios usaha warga yang berada di pinggir jalan pun tak luput dari terjangan air. Selain itu, di ruas Kemang Raya Mampang, Jakarta, air setinggi 50 cm menggenang dan menutupi badan jalan hingga nyaris tak bisa dilintasi kendaraan. Genangan ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta sejak siang. Tak sedikit kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir, akhirnya mogok karena tingginya genangan. Sementara itu, air setinggi 30 hingga 40 cm menggenangi wilayah Dharmawangsa, Jakarta. Genangan terjadi setelah hujan deras dan diperparah meluapnya aliran kali Dharmawangsa yang tak mampu menampung curah hujan. Akibatnya kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati untuk mengantisipasi kendaraan mogok. Akibat banjir, lalu lintas di wilayah Jakarta mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Deni Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan.
Banjir melanda Pelalawan Riau, akibatnya antrian mobil terjadi hingga 7 km. Antrean truk dan mobil terjebak banjir di lintas timur kilometer 76 Pelawalan Riau. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, polisi mengalihkan arus lalu lintas via jalur lintas tengah. Sedangkan bus dan truk yang sudah terjebak di jalan lintas diberlakukan sistem buka tutup. Tadi hari ini kami nggak bisa lewat sini, itu ada adik pakai kereta tadi kan, udah masuk sini. Jadi ada bapak di sana tuh, oh gawat nih kalau kereta, soalnya di sana arusnya terus, memang iya pusing-pusing arusnya di sana. Selain melumpuhkan aktivitas jalan lintas timur juga merendam ratusan rumah warga dan menyulitkan perekonomian warga yang harus beraktivitas di luar. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Kampar dan intensitas hujan yang masih tinggi di bagian barat Riau. Dari Pelawalan Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan.